Ibu silakan duduk semua. Shalom semua. Puji Tuhan. Kemarin punya sukacita besar sekali. Sekarang juga tetap lebih lagi punya sukacita. Mengapa? Bayangkan bangun pagi-pagi menuju sini itu kan tidak sukacita, tidak mungkin. Iya kan? Dingin tapi kita tembus ke sini. Itulah umat Tuhan yang sudah diberkati. Tidak peduli dengan keadaan, tapi kita tetap memandang kepada Kristus. Dia yang punya segala-galanya. Baik. Akhir-akhir ini yang topik yang sering dibicarakan baik di gereja, di kalangan sosial, satu, COVID-19. Waduh, itu bahaya banget itu. Kalau kita dengar itu, rasanya gimana ya? Ada bahas sendiri-sendiri. Pokoknya bikin hati senang kebanyakan itu. Ya. Saudara, mungkin sebelum saya akan memberitakan, di dalam gereja ini banyak orang yang kena itu sebelum. Mungkin saya yang pertama, permulaannya sekali, sebelum orang yang kenal. Dan waktu itu belum ada yang pakai MSN, yang reguler itu aja, yang semua belum ada. Nah, waktu itu saya panas, lantas diberitahukan, pergi ke tes. Padahal di berita-berita kan mati kan. Saya berpikir, aduh, saya lihat, saya punya insurans Kaisar, tapi saya berpikir, kalau saya kayak Kaisar, kalau kebetulan saya kena, bisa saya ditahan di dalam hospital. Saya pikir, gimana ya? Kalau betul ya cari yang free, government, ya kan? Saya pergi, itu memang saya hanya mutar aja, saya ke government. Ya sampai sana saya tes, tunggu seminggu, hasilnya nggak ada. Gak ada memang, saya juga nggak tahu. Mau dengan tidak mau terpaksa ke insurans saya. Tapi saya punya berpikir, wah ini kalau mereka tahan saya setelah saya sakit, karena orang nggak boleh datang kan. Belum tahu sama sekali ada obat semua. Saya pergi dan oke, yuk pulang aja. Nah itulah, manusia pada umumnya pasti takut. Siapa bilang tidak takut? Yang tidak takut hanya robot. Selama masih dia bernapas dia takut. Tapi manusia yang tidak takut punya pengharapan. Pengharapan itu yang menjadi pegangan kita. Mari kita baca. Bacaan pagi hari ini ada dari Perjanjian Lama pertama, Keluaran pasal 12. Dua pembacaan nanti. Keluaran pasal 12. Bapak Ibu silakan membacanya, membuka. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Kita baca agak panjang sedikit. Iya. Jadi kita baca Keluaran pasal 12 ayat 29, cukup sampai 31 aja ya. 3 ayat aja. 2 ayat saja. Baik, kita baca 1, 2, 3. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung tanah Mesir, dari anak sulung yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang kawanan yang ada di dalam, serta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada waktu malam bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Kedengaranlah seruan yang hebat Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kena. Lalu pada malam itu dipanggillah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsa, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu. Itu yang pertama. Jadi saudara, itu peristiwa yang pertama, ya. Yang kedua adalah Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35.
Oke. Udah ketemu, kita baca. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengemuklah taufan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, mengardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Tema kita adalah bersandar dan diam dalam Tuhan. Saudara, bangsa Israel itu dia datang dari yang dia sebenarnya tidak punya tanah, tapi tanah yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Nah, setelah sampai di tanah Kanaan, mereka juga harus pergi sebagai pendatang di Mesir lama sekali, sudah terlalu banyak. Saudara, tetapi ketika mereka berada di Mesir, mereka percaya kepada Allah, tidak pernah mereka tinggalkan itu kepercayaan itu. Walaupun di dalam keadaan apapun, mereka tetap melakukan apa yang mereka sudah dapatkan selama di tanah perjanjian. Nah, itulah bagian orang umat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap percaya kepada Allah yang kita sembah. Saudara, peristiwa kematian anak sulung orang, kalau Bapak Ibu baca Tulah pertama sampai yang ke 10, itu bisa baca dari Keluaran 7 sampai 12. Tapi tadi kita ambilnya 10 aja. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, 2000 tahun kelahiran Kristus sebelum itu lagi jauh, berarti 3000 lah, 3000 tahun begitu. Ada satu peristiwa. Peristiwa itu kalau sekarang kita istilahkan pandemi ya. Tetapi pada malam hari itu pandemi yang terjadi tidak bisa salah orang punya menaknya. Dalam semalam aja semua anak sulung Mesir mati. Pandemi sekarang berapa? Sekarang 9 bulan dia menyebar. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari atau membuat vaksin. Ya. Sampai sekarang tidak ada seorang pun. Mesir dikatakan jago. Mesir hanya jago ketika dia membuat mumi. Dia mengawetkan mayat. Itu aja jagonya dia situ. Tapi ketika anak sulungnya mati, dia tidak bisa tahan daripada persoalannya itu. Itu. Nah, orang Israel ada yang mati? Tidak. Itulah saudara dan saya. Kalau kita mengandalkan Tuhan Kristus, maka Tuhan pasti membela kita. Walaupun dalam keadaan kita dan ada persoalan banyak sekali. Jadi pandemi pertama yang sangat luar biasa, tersebarannya semalam penuh, semua mati. Bukan hanya manusia saja, hewan. Anehnya lagi, bukan orang tua yang mati, anak sulung. Jadi siapa punya anak sulung pasti mati. Misalnya Pak Jet punya anak sulung ya di dalam satu keluarga. Dia sudah umur, sudah agak tua, itu anak sulung itu yang mati. Jadi begitu semua anak sulung mesti termasuk raja. Nah, mengapa sampai Tulah itu terjadi? Pertama, satu, karena Raja Firaun Mesir itu dia menganggap dirinya itu Allah. Dia ingin supaya dia disembah sebagai Allah. Nah, Allah lebih berkuasa daripada. Jadi dia membuat tulah-tulah supaya rakyat mengetahui bahwa
Firaun itu bukan Allah, dia hanya manusia biasa saja. Jadi ketika semua tulak dari pertama sampai 10, rakyat Mesir masih percaya. Tetapi ketika pada tulah yang ke-10, anak sulungnya mati, raja. Anak sulungnya Firaun mati, berarti dia tidak punya kuasa apapun. Nah, pada saat itu dia menyerah. Dia serahkan, oke. Musa, Harun, silakan engkau pergi dengan umatmu keluar dari bangsaku. Dia takut akan mati semua. Nah, kematian anak sulung itu orang Mesir tidak tahu. Yang tahu siapa? Musa. Bayangkan aja, sampai pada kematian Tuhan Allah memberitahukan bahwa ada kematian. Begitulah kita. Kalau kita sungguh-sungguh kematian kita bisa tahu. Tuhan memberitahukan saatnya untuk engkau mati. Israel itu umatnya yang walaupun di Mesir dia tidak pernah taat. Tidak pernah taat kepada peraturan Mesir atau apapun. Dia tetap taat kepada Allah yang dia sembah. Dengan demikian terbukti bahwa mereka terjaga, terlindung, terpelihara. Walaupun di sekitarnya ada kematian. Itulah pertama. Ya, itulah itu. Nah, jadi istilahnya ada dua pengertian, bersandar dan diam. Bersandar itu perlu kita yang aktif. Kita harus melakukan kewajiban kita, melayani Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh terganggu dengan keadaan sekitar kita, walaupun kita sebagai perantau. Dia di Mesir sebagai perantau loh, Israel. Kita juga di sini. Walaupun keadaan sekitar kita mungkin ada persoalan-persoalan, kita tidak boleh sampai terganggu dengan persoalan-persoalan itu sekitar kita. Tapi kita tetap pegang pada apa yang telah kita terima, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Yesus. Bersandar berarti kita yang aktif. Sedangkan ada satu istilah diam. Diam yang aktif adalah Tuhan. Kita baca tadi, bacaan yang kedua di dalam Markus, bahwa ketika danau itu menjadi berombak, ada ombak, ada angin ribut. Saudara, ada istilah sekarang bilang the second wave ya. Itu kedengaran biasa lalu. Ada gelombang kedua, gelombang pertama, terus di sana ada bahasa Inggris bilang the second wave. Oh, saya pikir yang bisa meneduhkan ombak itu siapa? Tidak ada manusia. Coba saudara pergi ke beach begitu, baru ada ombak pelan-pelan, terus diperintahkan, you stop, tidak boleh bergerak. Kan tak mungkin. Atau angin ribut di Louisiana dulu, you berdiri di pantai karena datang, stop kamu, badai angin. Saya kira you pasti lari duluan. Gak mungkin di sana, tidak mungkin. Dia akan lari, tinggalkan, dia semua rusak. Hanya yang bisa menenangkan danau dan ombak siapa? Yesus. Dia berkata kepada danau itu dan ombak itu, dia tidak main-main. Dia tidak bilang hanya pelan, tapi dia bilang diam. Saudara, kata diam itu biasanya dipakai orang yang berkuasa, orang tua atau komandan tentara. Orang tua berkata kepada anaknya diam, anaknya pasti taat. Tapi jangan coba-coba keluar berkata kepada orang diam. Dia bisa berkali. Jangan saudara loh, hati-hati loh, jangan diam sama jalan-jalan, diam kamu, dia berkelayakan kamu. Orang yang berkuasa adalah orang tua. Tidak tahu tentara, komandan. Kalau dia bilang diam, dia diam. Tapi dia hanya terbatas manusia. Orang tua terbatas, komandan juga terbatas. Dia tidak mungkin mendiamkan danau yang sedang bergelora. Hanya Yesus. Hanya Yesus saja yang bilang diam, semua tak tenang. Nah, apa membuat takut untuk kita? Buat apa? Tidak usah takut lagi. Kalau kita punya Kristus dalam hidup kita, maka yang namanya the second wave atau third mungkin, walaupun ombak Tuhan punya, dia yang punya semua ombak semua, tenang aja, dia tidak rasa apa-apa. Dia tidur enak-enak. Tetapi ketika mengalami persoalan, dia tetap ingat
para muridnya tetap ingat pada, oh iya, di dalam perahu kita, dalam bahtera kehidupan kita, ada yang lebih berkuasa, Tuhan kita segera datang. Untunglah. Walaupun dalam keadaan cuma jangan lupa. Tapi lebih baiklah saya pikir, bagi saya, sebelum datang persoalan, cari Tuhan terus, bangunkan Tuhan terus. Iya kan? Ada orang bisa juga tiba-tiba, misalnya kecelakaan dalam perjalanan, terlambat kan? Jadi bangunkan Tuhan sebelum terjadi sesuatu persoalan di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa dan selalu membangunkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Supaya ada persoalan, Tuhan sudah oke, tahu semua. Kita akan dibawa kepada kemenangan. Persoalan boleh terjadi dalam hidup orang percaya, tapi persoalan itu tetap tinggal berlalu. Karena kita punya Tuhan. Tuhan itu yang memimpin, Tuhan itu yang menciptakan dunia ini. Dunia ini punya Dia. Bayangkan aja, saya ketika membaca firman Tuhan ini, itu danau kok bisa sampai diam. Berarti Tuhan Yesus berkuasa. Dari bacaan kita pertama tadi, Allah Dia membunuh umat anak sulung orang Mesir. Orang Israel tidak tahu itu Allah, dia hanya beriman percaya karena Allah itu adalah roh. Di dalam perjanjian baru, Allah itu menjadi manusia, Yesus. Dia menunjukkan kuasa yang sama. Di dalam perjanjian lama, orang mati. Di dalam perjanjian baru, Yesus bangun dan mengadik ombak, diam. Maka sesuai dengan perkataan Yesus, diam juga. Padahal itu alam ya, ombak itu bisa seperti kayak dia dengar begitu. Dia namanya Tuhan yang menciptakan semua ini. Saudara, yang terakhir adalah jangan sampai saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saudara kan gagal. Walaupun saudara pintar, tapi saudara harus mengandalkan Tuhan yang pertama. Berdoa, serahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Saudara diam. Setelah berdoa, saudara diam harus dipercaya kepada Kristus, kepada Allah kita itu. Dan Dia akan menyelesaikan semua persoalannya. Yang kedua, Yesus perlu dibangunkan setiap saat dalam hidup kita. Supaya persoalan itu boleh datang, tapi persoalannya tidak pernah kita sampai tergeletak. Karena yang memberikan kita jalan keluar bukan kita, tapi Allah dalam firman-Nya. Persoalan-persoalan boleh datang bertubi-tubi dan kita tidak akan tergeletak. Kita akan mempunyai, Dia akan memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat mengatasi persoalan kita. Tuhan kita itu sangat luar biasa. Persoalan Dia tahu, Dia kasih persoalan, tapi kita tidak pernah sampai tergeletak karena kita adalah umat-Nya. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Dia menjadikan dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia menolong umatnya Israel di Mesir, dan tidak ada seorang pun yang mati, anak sulung orang Mesir. Dan Allah yang sama di dalam Kristus yang kita percaya, yang sekarang kita sembah, kita layani Dia itu. Dia berkuasa atas alam semesta, angin, badai, semua hanya dengan firman-Nya saja berkata kepada diam, maka semua taat, tunduk kepada suara itu. Karena Dia adalah Allah itu yang menjadi manusia. Allah itu yang kita sembah dan kita layani, dan Allah itu yang terus menerus sampai kapanpun. Kita seperti orang Mesir, orang Israel, di dalam keadaan apapun percaya kepada Allah. Dengan demikian maka orang yang percaya kepada bukan Allah, dia akan melihat seperti Raja Mesir. Firaun, dia merasa saya bukan Allah. Allah yang benar adalah Allah Israel. Allah yang benar itu Allah yang berkuasa atas mereka. Raja Firaun punya anak laki mati, dan dia adalah manusia biasa. Sehingga rakyat Mesir percaya, berarti ini raja juga sama saya dengan saya, tidak punya kekuasaan apa-apa. Hanya Allah yang disembah Israel, hanya Allah yang disembah saudara dan saya, Yesus Kristus itulah Allah yang hidup. Saudara panggil Dia setiap saat.
Jangan tunggu persoalan datang baru saudara panggil, jangan. Setiap saat saudara panggil namanya dan dia berada di sana. Karena dia Allah yang hidup. Allah yang hidup itulah sangat senang untuk kita memuji dia, sangat senang untuk kita bercakap-cakap dengan dia, sangat senang supaya kita sebagai teman sekerjanya, sahabatnya Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan tadi sudah hamba selesaikan sampaikan. Umatmu mendengar supaya kami sebagai umat yang berada pada zaman ini, walaupun ada persoalan, walaupun itu COVID-19 yang ada menjadi pembicaraan umum, tapi kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya. Ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, maka persoalan-persoalan boleh ada. Engkau memberikan kami kekuatan, semangat, iman yang teguh. Dan juga Tuhan, Engkau membebaskan kami daripada sakit penyakit, kekhawatiran, khususnya pandemi COVID-19 itu tidak akan menimpa dalam keluarga kami. Terima kasih. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami tetap bersandar dan kami diam karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, nama itu yang kami harus sembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.